Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agil Sirot dari Prodi Zoologi. Dalam pembahasan ini saya akan menerangkan tentang tahlilan, tentang kematian. Tahlil sendiri itu ialah ritual upacara atau selamatan yang dilakukan sebagian umat Islam atau kebanyakan di Indonesia dan kemungkinan di Malaysia untuk memperingati dan mendoakan orang yang telah meninggal, yang biasanya diperingati di hari pertama hingga hari ke-7 dan selanjutnya dilakukan pada hari ke-40, ke-11, ke-1 tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada pula yang melakukan tahlilan pada hari ke-1000. Kata tahlil tersendiri secara harfiah berarti berzikir dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah atau tiada yang patut disembah kecuali Allah. Upacara tahlil ditengarai merupakan praktik pada abad-abad transisi yang dilakukan oleh masyarakat yang baru memeluk Islam tapi tidak dapat meninggalkan kebiasaan yang mereka yang lama. Berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit bukan hanya terjadi pada masyarakat para Islam di Indonesia saja, tetapi di berbagai belahan dunia termasuk di Jazirah Arab. Oleh para dai yang dikenal Wali Songo pada waktu itu, ritual yang lama berubah menjadi ritual yang bernafaskan Islam. Di Indonesia, tahlilan masih membudaya sehingga istilah tahlilan dikonotasikan memperingati dan mendoakan orang yang sudah meninggal. Tahlilan dilakukan bukan sekedar kumpul-kumpul karena kebiasaan zaman dahulu. Generasi sekarang tidak lagi merasa perlu dan sempat untuk melakukan kegiatan sekedar kumpul-kumpul seperti itu. Jikapun tahlilan masih diselenggarakan sampai sekarang, itu karena setiap anak pasti menginginkan orang tuanya yang meninggal masuk surga. Sebagaimana diketahui oleh semua kaum muslim bahwa anak soleh yang berdoa untuk orang tuanya adalah impian semua orang. Oleh karena itu, setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi orang yang soleh dan mendoakan mereka. Dari sinilah keluarga mendoakan mayit, dan beberapa keluarga merasa lebih senang jika mendoakan orang tua mereka yang meninggal dilakukan oleh lebih banyak orang atau berjamaah. Maka diundanglah orang-orang untuk menyuguhkan sedekah atau sekadar suguhan kecil bukanlah hal yang aneh, apalagi tabu, apalagi haram. Suguhan itu hanya berhak untuk orang miskin, yatim piatu, orang cacat, orang yang kesulitan berkaitan dengan menghargai tamu yang mereka undang sendiri, dan orang yang berhak mendapatkan sedekah yaitu fakir miskin, orang cacat, yatim, dan orang lanjut usia. Maka jika ada anak yang tidak ingin atau tidak senang mendoakan orang tuanya, maka dia atau keluarganya tidak akan melakukannya, dan itu tidak berakibat hukum syariat, tidak makruh tapi haram. Anak seperti itu pasti juga orang yang tidak ingin didoakan jika dia telah mati kelak. Kegiatan ini bukannya kegiatan yang diwajibkan. Orang boleh melakukannya atau tidak. Tahlilan bukan kewajiban tapi bid'ah dan dusta, dan mengada-ngada jika tahlilan ini dihitung sebagai rukun. Tahlilan adalah pilihan bebas bagi setiap orang dan keluarga berkaitan dengan keinginan mendoakan orang tua mereka ataukah tidak. Tahlilan juga bukan kegiatan yang harus dilakukan secara berkumpul-kumpul di rumah duka dan oleh karenanya dituduh membebani tuan rumah. Tahlilan itu mendoakan mayit dan itu bisa dilakukan sendiri atau berjamaah di suatu tempat yang sama atau di mana-mana. Menuduhkan tahlil sebagai bid'ah adalah benar dan melawan keyakinan kaum muslim bahwa anak soleh yang berdoa untuk orang tuanya adalah cita-cita setiap orang. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam peristiwa ini ialah tahlilan merupakan kegiatan yang positif, ya, kegiatan yang isinya tentang pembacaan ayat suci Al-Quran maupun berzikir, dan bacaan itu kita tujukan kepada orang yang telah meninggal atau orang yang kita doakan. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang salah atau kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.